Oke, so nomor 1, kenapa jawabannya alfa? Ada yang tahu? Kenapa? Ayo. Jawabannya benar semua kecuali Mas Dafa. Kenapa A? Rain? Kenapa Rain? Ayo deh, coba Salsa, kenapa nih? Mhm. Loh, ini suatu keberuntungan. Anin, kenapa jawabannya A? Miss Lala? Loh, ini diam, internet saya koneksinya lagi nggak bersahabat kah? Kalau aku karena kayak menjelaskan kalimat sebelumnya gitu, Miss. Oke, menjelaskan kata sebelumnya yang tepat. Oke, Iya, Miss, maksudnya itu. very good. The soybean, soybean yang mana? Which can be bla bla bla, which can be used, yang bisa digunakan untuk. Oke, very good. Nomor dua ini ya. Nomor 2, kenapa nih jawabannya alfa? Ada yang tahu? Tadi Lala, kok Lala? Sorry, siapa tadi yang nanya? Rain ya. Oke, saya jelasin ya. Guys, kalau di sini ada pilihan ganda, kok ada S di depan doang, ada S di belakang doang ya. Pokoknya kalau ada S, itu biasanya ada kecenderungan jadi pagar ya. S-nya itu jadi pagar. Jadi kalau nggak as many as, ya as much as. Nah, as many as, many, namanya many itu untuk benda yang bisa dihitung. Benda itu bisa benda ya seperti table atau apapun ya, yang penting bisa dihitung, atau orang bisa dihitung. Oke, tapi kalau much itu untuk benda yang tidak bisa dihitung. Contohnya air, oil, ya, atau minyak, nggak bisa dihitung. Baru bisa dihitung kalau dia ditempatkan di satu wadah, baru bisa. Oke, makanya di sini ada kata species 1000. Berarti ini bisa dihitung dong. Nah, tinggal pakai as many as. Alright, paham ya? Miss mau tanya. Iya, sayang. Jadi kalau as many doang itu nggak bisa ya? Nggak bisa dong. Oh, As many itu nanti kalau kalimatnya as itu seperti gini. As aja itu sebenarnya memiliki arti, bisa memiliki arti seperti, bisa memiliki arti sebagaimana, ya. Tapi kalau ada pilihan ganda yang seperti ini, berarti as many as yang Anda pilih atau as much as. Jadi harus diapit S-nya 2. Artinya tuh sebanyak. Oke, Salsa? oke, Miss, thank you. You're welcome. Alright, number 3. Nomor 3 jawabannya benar semua. Mas Dava masih mencoba. Charlie, jawabannya Charlie. Kenapa nih Charlie? Kesetaraan, Miss. Setaraan. The greater the demand, alright. The higher the price. Yes, di sini di depan ada the greater. Jadi di sini posisinya juga harus sama. Oke? Jadi ini membandingkan the demand sama the price. Very good. Next, number 4. Number 4. Number 4-nya kenapa nggak mau ke atas? Oke, ini harus saya singkirin dulu. Number 4 bagaimana? Number 4 jawabannya teman-teman Charlie. Kenapa nih? Charlie ini udah saya jelasin. Bahkan saya bikin contoh. Kapan pakai very, kapan pakai so. Ayo, masih ingat nggak? Kalau pakai very harus begini kalimatnya. Kalau pakai so harus ada apa? Saya ingetin ya.
Kalau pakai very, biasanya kalimatnya itu ada dua. Kalimat yang pertama adalah kalimat sebab. Kalimat yang kedua adalah kalimat akibat. Sebab akibat. Tapi kalau kalimatnya cuma satu, sebab akibatnya sudah ada di kalimat itu. Syaratnya Anda harus menggunakan so, kemudian diikuti adjektif, baru muncul that. Saya kasih contoh sederhananya. She, ya, she is very. Ini kalimat dua kalimat sebab akibat. Sebabnya, she is very smart. Titik. Akibatnya, many teachers love her. Sekarang sebab akibatnya jadi satu. Kalau jadi satu pakai apa? Rain. Kalau jadi satu pakai apa, Rain? Pakai very atau pakai so? Rain. Loh, Rain, kok nggak jawab? Ya, Miss. Pakai very atau pakai so? Very. Pakai very. Oke. Salsa pakai very atau pakai so kalau cuma satu kalimat sebab akibatnya? Pakai so. Oke, kalau pakai so ada gandengannya apa? Ada that. Very Penjelasan. good. Oke ya. Kalau pakai very, dua kalimat sebab akibat akibat. Dua kalimat. Kalau pakai so, satu kalimat sebab akibatnya udah ada di satu kalimat ini. Oke? Sebab akibatnya di satu kalimat. Alright. Jadi, she is so smart that many teachers love her. Seperti itu. Oke? Nah, di sini jawabannya C. So big that. Sebabnya pakai that. Oke. Number 5. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Nomor 5. Nomor 5. Jawabannya benar semua. Pada akhirnya Mas Dava benar. Alfa. Kenapa A? Kesetaraan lagi. Kesetaraan. Oke. Nanti biasanya ada yang pakai such as, painting, bisa such as. Kalau ini nggak ada. Dikasih tanda titik 2. Oke. Sekarang nomor 6 sampai 10. Saya tunggu ya. Kita stop dulu. Masih salah, Miss Lala. Oke, nggak apa-apa. Oke, nomor 6. Yang benar, salsa, rain, anin. Kenapa? Jawabannya bravo. Jadi, saya jelasin. Ini belum saya jelasin. Jadi gini, kalau ada would rather, sebenarnya would rather itu sama dengan had better. Masih ingat kita pernah bahas had better. Had better itu cenderung diikuti oleh verb murni. Nggak usah pakai to, would, had better to, no, nggak usah. Sama dengan would rather, langsung diikuti verb murni. For example, I had better go. I would rather go. Oke? Tapi kalau misalnya mengungkapkan negatif, kamu lebih baik nggak usah pergi deh. Kamu lebih baik pergi. Kalimat yang pertama positif. Kalimat yang kedua, kamu lebih baik nggak usah pergi. Kamu lebih baik tidak pergi maksudnya. You had better go. You had better not go. Sama dengan would rather. I would rather go. I would rather not go. Boleh seperti itu. Oke? Jadi jawabannya bravo. Oke, bisa diterima? Nomor, Diulangi nggak bisa. boleh saya ulangi. 1000 kali pun boleh. Oke, jadi begini. Would rather itu posisinya sama dengan had better. Had, H-A-D, better. Oke, saya kapan hari menjelaskan had better
kalimat positif, contohnya, kamu lebih baik pergi. You had better go. Oke. Kalau misalnya saya buat kalimat, kamu lebih baik tidak pergi deh. Oke. You had better not go. Sampai di sini paham, Anin? Jadi mengungkapkan lebih baik pakai kata apa, Salsa? Salsa, Yes, Miss. pakai kata apa kalau mau mengungkapkan lebih baik? Barusan Had better sama would rather. pakai had better, oke? Oh ya. Oke, very good. Nah, sekarang would rather posisinya sama dengan had better. Would rather itu artinya lebih suka, oke? Lebih suka atau lebih memilih, istilahnya seperti itu. I would rather. Aku lebih baik atau lebih suka, sama sebenarnya. Would rather sama had better mirip ya. Oke. I would rather go. I would rather not go. You would rather go. You would rather not go. Sampai di sini bisa dipahami, Anin? Paham, Miss. Oke. Khusus untuk Anin, kalau mungkin teman-teman yang lain, kalau misalnya ada materi yang agak sulit sedikit untuk dipahami, caranya langsung buat kalimat. Ya, langsung buat kalimat sendiri dengan mengganti subjek atau mengganti kata kerja. Sehingga memudahkan Anda untuk paham, oh kayak gini. Terus coba artikan. Ya. Alright, so nomor 7. Nomor 7 jawabannya alfa, pada akhirnya Salsa sama Mas Dava benar. Oke ya, upon hatching. Jadi kalau ada kata upon ini sama dengan preposition. Diikuti oleh verb ing. Kalau misalnya Anda kepo, upon hatching upon ini artinya apa ya? Nggak usah kepo. Hatching ini artinya apa? Nggak usah kepo. Intinya kok ini hatchingnya kok bentuknya ing ya? Jangan-jangan ini preposition diikuti oleh verb ing. Oke, ini sudah benar. Tinggal komanya apa? Kalau ada koma, terus depannya ada upon hatching, ini biasanya berarti yang disingkat-singkat itu istilahnya. Kalimat yang di bypass. Oke. Koma, berarti setelah koma ini ada titik-titik panjang, ini harus kalimat nih, kalimat lengkap. Tinggal kalimat lengkapnya yang lebih tepat yang mana? Oke, the knowledge of swimming is in young ducks. Ini secara makna mungkin bisa benar ya, tapi agak kurang efektif, make sense. Kurang make sense. How to swim is known in young ducks. Secara makna mungkin oke, tapi agak kurang efektif. Kalau misalnya bravo, swimming is known by young ducks. Ini jawabannya Salsa tadi yang pertama. Ya, ini benar, cuma kurang efektif sedikit aja. Nah, yang lebih efektif ini yang A, young ducks know how to swim. Jadi, subjek dulu, baru kata kerja, baru diikuti complement atau objek. B juga benar, kata subjek, kemudian kata kerja, cuma subjeknya ini lebih cenderung bukan subjek orang, bukan subjek apa ya, kayak ducks ini bukan orang, binatang ya. Jadi kayak istilahnya pelakunya gitu. Oke ya. So, nomor 8 sampai di sini bisa dipahami. Nomor 7 ya. Nomor 7. Oke, masih aman? Nomor 8. Saya geser. Nomor 8 jawabannya teman-teman bravo. Anin sama Mas Dava pada akhirnya benar. Tahu kenapa bravo? Tahu? Komparatif. Komparatif, iya. Jadi kalau ada then, pasti sebelumnya ini ada, kalau nggak berakhiran dengan, kalau nggak adjektif berakhiran dengan er, berarti adjektif yang diawali dengan more. Begitu. Oke? Nomor 9. Nomor 9 ini kenapa jawabannya alfa? Pada akhirnya Mas Dava benar. Kenapa? Ada yang tahu? Boleh?
Ini udah tak jelasin kemarin. Siapa yang masuk kemarin ya? Anin, Rain, sama Salsa. Ayo, siapa yang mau bantu jelasin? Salsa, Salsa, Anin, boleh coba? Rain, Boleh, Miss. silakan. Kenapa? Jadi kalau untuk enough itu ada dua penggunaan. Yang satu adjective plus enough. Contohnya smart enough. Terus yang kedua itu bentuknya enough plus noun. Contohnya enough money. Very good. Ya, penjelasannya ada di dia. Tengok mana nih? Nah, ini di nomor 25 ini harusnya ya. Nomor 25. 25. Entah nomor berapa ini kemarin. Oh, nomor 25 ya, 25. Nomor 25 PDF yang ketiga. Oke, very good. Nomor 10. Jawabannya Charlie semua. Jadi ini kenapa Charlie cari yang simple aja ya. TTTT is. Berarti di sini sebelum is, sebelum verb to be harus subjek ya. Kenapa nih jawabannya kok bukan B? Enggak, that calcium ambil yang simple aja. Jadi kalsium ini adalah hal yang umum, sesuatu yang umum. Jadi nggak perlu that calcium. Kalau Anda pakai that, itu seolah-olah penulis atau pembicaranya itu menunjukkan pada kalsium tertentu. Sedangkan ini adalah sesuatu yang umum. Begitu. Salah satu fakta. Oke, silakan dilanjut nomor 11 sampai 15. Mana ini? Share screen. Oke, saya mau ke nomor 12 sama 13 dulu. Anda perhatikan catatan ini. Nah, catatan ini, kalau ada kata never, only, rarely, tapi kebetulan yang di nomor 12, 13 itu ya, nomor 12, only, after. Oke, setelah, saya nanya dulu ke teman-teman. Di kalimat nomor 12, only after ini kira-kira diikuti kata benda saja atau noun phrase atau diikuti kalimat? Kira-kira. Kalimat. Very good. Mengidentifikasinya sudah benar. Berarti only after ini posisinya sama dengan not until. Ya. Posisinya sama dengan not until. Diikuti oleh kalimat. Nih. Diikuti kalimat ini. Saya kasih. Setelah kalimat, kasih koma di dalam pikiran Anda. Bentar. Masih salah, Mas Dava? Oke. Ya, setelah koma, itu harus diikuti apa? Ayo, diikuti apa? Kalimat tanya. Kalimat pertanyaan. Oke. Iya, kalimat tanya. Good. Nomor 12, jawaban kedua kalian apa? Jawaban yang benar apa? C, Miss. Very good. Apa benar, C? Hang on. Kalau yang lain jawabnya apa? Kalau Anin, Charlie. Kalau yang lain, apakah sepakat jawabannya Charlie atau lain? Charlie, Miss. Charlie. C, Miss Lala? C juga, Miss. Salsa? D. Hah? Apa, Salsa? Yang D. Kenapa yang D, sayang? Oke, saya tanya lagi. Saya tanya Salsa ya, tolong jawab. Mikrofonnya jangan dimatiin. Setelah kata only after, ini ada food has been dried or canned. Ini kalimat atau kata benda atau noun phrase? Kalimat lengkap. Oke. Kalau Anda tahu itu kalimat, sekarang kasih koma, tapi komanya cuma di otak, di pikiran.
Oke? Nah, setelah koma dari penjelasan saya ini, setelah koma diikuti apa, sayang? Kalimat pertanyaan. Oke, kira-kira jawaban mana yang menunjukkan kalimat pertanyaan? Apakah delta menunjukkan kalimat pertanyaan? Bukan. Bukan, sayang. Ini kalimat positif. Kalimat lengkap. Ya. Mana nih? Antara B sama C. Kalau menurut Salsa. Bisa jadi jawaban teman-teman salah loh ya. Yang James. Yang C. Very good. Bisa mengidentifikasi ya. Oke. Good job. Sekarang nomor 13. Langsung aja. Siapa yang bisa menjelaskan? Coba. Ayo. Siapa mau mencoba menjelaskan? Setelah ada kata not until. Setelah not until diikuti apa? Kemudian kasih koma di otak. Terus diikuti apa? Mana yang lebih make sense jawabannya? Ayo. Yang B, Miss. Hah? Yang B. Kenapa? Coba jelasin. Karena pertanyaan kan. Hah? Karena pertanyaan. Setelah not until diikuti apa? Kalimat lengkap. Oke. Terus kasih koma ya. Setelah koma apa? Kalimat pertanyaan. Very good. Oke ya. Dan nomor 12, 13 sudah clear. Ini di penjelasan nomor 12. Ini saya share juga materinya di grup waktu itu. Namanya negative emphasis. Ya. Oke. Oke, nomor 12 jawabannya apa tadi? Oke, nomor 10. Nomor 10 nomor berapa? 11 ya? Oke, Miss, sorry. Nomor 12 itu bukannya Charlie ya, Miss? nomor berapa, Dek? 12. Oh iya, Dek. Sorry, Dek. Nomor 12 Charlie. Oke. Maaf ya. Oke, thank you for reminding, for confirming. Nomor 13 sudah benar ya? Bravo. Oke. Nomor 11 ya, teman-teman. Saya waktu itu selalu menjelaskan ya beberapa kali. Di dalam kalimat, kalau misalnya Anda mendapati will atau if, itu sudah pasti alamat conditional sentence. Tinggal tipe berapa? Tipe 1 atau tipe 2 atau tipe ketiga. Withstands ini, withstands testing, oke. Withstands itu artinya menahan. Oke, menahan testing, maksudnya percobaan. Oke. Nah, di sini kalau misalnya Anda pakai that a hypothesis withstand testing, masih ingat nggak penjelasan saya? Subjeknya itu berupa ide. Kalau subjeknya berupa ide, pasti depannya itu ada tanda that. Setelah kata that, diikuti kalimat lengkap. Nah, ini menjadi subjek. Di situ Anda mendapati bravo, ada that. That a hypothesis withstands testing, kalau misalnya Anda jadikan subjek, itu nggak bisa. Ya, kenapa nggak bisa? Karena setelah that a hypothesis withstands testing, itu tidak diikuti kata kerja. Tidak, melainkan koma. Kemudian diikuti subjek lagi. Jadi nggak bisa dijadikan subjek. B nggak bisa dipilih. Kalau misalnya a hypothesis withstand testing, kemudian koma, a sampai testing itu noun phrase. Ya, kalau misalnya itu noun phrase, kemudian ada koma, harusnya setelah koma itu subjek yang mewakili a hypothesis withstands testing. Sebenarnya nggak make sense juga, nggak bisa sih. A hypothesis withstands. Oh, wait, sorry. Penjelasan saya salah. A hypothesis withstands testing itu kalimat, bukan noun phrase ya, kalimat. Kalimat aja, kemudian koma, we may not, kalimat juga. Cuma sayangnya di sini nggak ada subordinate clause-nya.
subordinate clause itu yang kayak gini. Kayak because, kayak although, kayak when, atau while itu nggak ada. Jadi nggak bisa dipilih. Ya, karena kita nggak tahu ini anak kalimatnya mana, induk kalimatnya mana. Oke ya. Jadi jawaban B sama C nggak bisa dipilih. Jawaban delta nggak bisa dipilih juga. Karena hipotesisnya di sini eh, posisinya sebenarnya sama dengan C, cuma nggak ada E-nya, jadi nggak bisa dipilih. Nggak ada subordinate clause-nya yang menunjukkan anak kalimat. Nah, yang hanya menunjukkan anak kalimat adalah if. Miss, tapi if-nya di sini nggak ada will-nya, with tense-nya udah bener. Kata kerja bentuk simple present tense. Tapi setelah ini kok nggak ada will-nya. Nah, ternyata dalam bahasa Inggris, conditional sentence, ya, bisa jadi, kalaupun nggak ada will, itu bisa pakai may, bisa pakai can. Maksudnya apa? Bisa pakai kata kerja bantu. Remember, kata kerja ada 3. Kata kerja asli, kata kerja to be, kata kerja bantu. Oke, will itu masuk kata kerja bantu. May kata kerja bantu. Oke, nanti kalau lampau bagaimana? Kalau lampau itu cenderungnya kalau nggak pakai would, ya should. Should seharusnya. Oke ya, bisa diterima sampai di sini penjelasannya nomor 11. Oke? Bisa, Miss. Oke, alhamdulillah. Nomor 11 jawabannya A. Miss, maaf mau Iya. tanya. Gimana? Berarti itu jawabannya yang A karena ada with tense testing itunya, Miss. Bukan, karena ada if-nya. If-nya itu yang yang memberikan tanda bahwa if a hypothesis withstands testing itu anak kalimat. Dari mana kita tahu itu anak kalimat? Karena if ini ibaratnya itu sama dengan subordinate clause. Subordinate clause itu kayak although, meskipun, atau when, atau while, atau because. Kayak gitu, Mas. Oke? Oke, Miss. Oke ya, alright. Jadi dalam satu kalimat, kalau kalimat itu double, maka salah satunya harus ada, kalau nggak because, although, ya tadi misalnya if, atau apa lagi ya, even though, seperti itu. Oke, sekarang nomor berapa? Nomor 11 jawab, nomor 10. Nomor 10 jawabannya apa tadi ya? 10 C. 9 A, 11 A. Oke. Sekarang nomor 14. Dilanjutin sekalian ya, 14, 15 ya. 14 ini Anin, kamu harusnya bener ini. Bukannya kamu kemarin jawab ini bener. Jawaban yang bener punya Salsa, Rin, sama Mas Dava. Kenapa? Karena fail itu harus diikuti To to infinitive. infinitive. Very good. B kan, Miss? Iya, B. Kamu jawabannya apa? B. Oh iya, Oh. bentar dulu. Oh, salah. Kamu jawabannya C deh. Salah ketik, Miss. Salah ketik. Oke. Oke. Berarti bener ya. Nomor 15. 15 ini jawabannya yang benar cuma punya Rain. Oke. 15. Remember, setelah of ya ada 2 opsi. Kalau enggak noun ya noun phrase. Yang menunjukkan noun memang A, kata her itu menunjukkan noun. Tapi di situ ada kata to marry. Never approve of her to marry. Kurang tepat. Dan her apa gitu sebenarnya. Ya, lebih tepatnya itu her apa. Nah, kalau misalnya C, she, of she, nggak ada yang jawab C.
of she marrying. Nggak make sense juga, karena she ini subjek, marrying ini kata kerja bentuk ing. Jadi nggak make sense. Ya. She to marry nggak make sense juga. Yang benar adalah B, karena her itu diikuti her apa gitu. Nah, saya kasih tahu. Kata benda, kita pernah belajar gerund. Kata benda itu kata kerja yang kata benda yang terbentuk dari kata kerja ditambah ing. Nah, marrying. Marrying di sini adalah kata benda. Namanya gerund. Kok bisa gerund? Iya, karena marry ditambah ing, marrying, verb ing bisa berfungsi sebagai gerund, kata benda. Bisa diterima sampai di sini? Oke ya. Alright. So, bisa diterima ya? Oke. Deal? Udah paham semua? Loh, ngantuk semua? Mau tanya, Miss. Ya, silakan. Tadi penjelasan yang A, kenapa, Miss? Yang A itu ada of her, her-nya GJ. Nggak jelas. Her apa? Gitu. Jadi nggak ada bendanya. Nggak ada bendanya. Meskipun saya pernah menjelaskan kata to infinitive itu bisa jadi kata benda, ya. Tapi dia tidak bisa dijadikan kata benda ketika kata bendanya seperti ini. Her book, her to marry nggak bisa. Yang bisa dijadikan kata benda masuk ke pemilikan kayak her, his, my, their itu kata kerja verb ing, gerund maksudnya. Bisa diterima? Bisa, Miss. Baik, oke ya. Jadi mau tanya, Miss. Ya, silakan. Berarti yang nomor 15 itu yang A yang benar, Miss. No. Bravo yang benar. Oh, itu di kuncinya salah tulis, Miss. Oh, iya, maaf. Thank you for confirming. Oke, very good. Bravo. Terima kasih, Lala. Oke ya. Sudah bisa diterima ya? Sama dengan begini loh. Understanding, oke? My understanding. I my understanding, pemahamanku. Understanding itu dari kata understand ditambah ing. Jadi kata benda. My understanding is not my understanding is not wrong. Oke, pemahamanku tidak salah. My understanding is not wrong. Saya nggak bisa bilang gini. My to understand is not wrong. Nggak bisa. Jadi yang bisa kata benda yang bentuknya kata kerja yang bisa ditempelkan ke pemilikan my, her, his, their, our itu kata benda dari kata kerja yang bentuknya ing aja. Intinya begitu. Paham ya, Anin? Iya, Miss. Baik. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Hari ini kita belajar 1 jam 1/4. Kita lanjut. Besok kayaknya libur ya? Besok libur ya? Besok libur, teman-teman. Liburnya tanggal besok doang. Besok kita libur dulu ya. Kita lanjut belajar lagi ngelanjutin melengkapi yang hari Rabu ini, hari Jumat nggak apa-apa ya, jam 8 ya. Gak apa-apa. Baik. 2 Besok jam bisa nggak, Miss? kenapa belajar? 2 jam diganti yang hari Kamis. 2 jam bisa nggak, Miss? Oh, 2 jam di dua maksud Tapi terserah, Miss. gimana? Gimana, Dek? 2 jam maksudnya? Iya, diganti yang jadwal hari Kamis 2 jam itu. Tapi terserah yang lain. Oh gitu. Kalau hari Jumat saya bisa mulainya jam 8. Nanti kalau jam 8 berarti kalian belajarnya selesainya jam 10.
Bagaimana? Teman-teman mau, ya gimana Anin? Nggak bisa. Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nanti kita jumpa lagi hari Jumat. Hari Kamis besok, kalau Anda nggak keberatan, coba sambil review materi strukturnya. Insya Allah semoga bisa lebih baik mengerjakannya. Ya. Oke, kita jumpa lagi hari Jumat, insya Allah jam 8. Nggak apa-apa ya? Oke, yuk kita berdoa dulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Thank you guys. Have a nice rest and I wish you have a great day tomorrow. Eid Mubarak. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Welcome.